Ada pemandangan menarik kalau tak bisa dibilang aneh di Liga Sepak Bola Amerika Serikat atau MLS. Saat ini sejumlah kelompok ultras mulai hadir dengan segala pernak-perniknya seperti baju hitam-hitam, bom asap, sampai menyalakan suar di stadion. Hal ini menimbulkan keanehan karena agaknya budaya sepak bola Amerika Serikat tak terbiasa dengan grup bernama ultras. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Graham Ruthven dari The Guardian menulis bahwa saat MLS dimulai pada 1996, budaya ultras di sepak bola Eropa Tengah mereda. Tentu ultras masih ada hingga saat ini. Akan tetapi tingkat kekerasan dan kejahatan tak setinggi di era 1980-an yang kala itu diperkenalkan di sepak bola Inggris dan Italia. Dalam beberapa hal, MLS kini mulai mengejar ketertinggalan dari budaya ultras di Eropa. Sebenarnya agak sulit untuk membawa budaya kelompok supporter tertentu ke daerah lain. Misalkan supporter casual agak sulit untuk beradaptasi di Indonesia, utamanya di kota-kota tepi pantai. Alasannya ya tidak cocok saja melihat orang mengenakan mantel tebal di tengah terik matahari dan udara yang panas. Mereka yang jalan berkelompok mengenakan setelan tak lazim pun lebih tampak seperti parade orang-orang yang ingin diperhatikan. Hal senada juga terjadi di Amerika Utara yang memiliki budaya supporternya sendiri. Akan tetapi tentu saja ada sejumlah kelompok ultras yang menyelinap di sana. Salah satunya ditunjukkan oleh Inebriati yang disanksi oleh klubnya sendiri FC Toronto karena menyebabkan kekacauan dalam pertandingan yang digelar di Ottawa. Mereka menyalakan bom asap serta suar ke lapangan sembari menggunakan topeng. Hal ini membuat supporter lain jadi tak nyaman. Mereka bahkan disebut-sebut tak boleh lagi hadir di pertandingan Toronto FC manapun. Salah satu supporter yang hadir di pertandingan tersebut adalah Martin Bailey. Dikutip dari Sportsnet, ia sebenarnya sering menyaksikan pertandingan dalam lingkungan yang tak bersahabat seperti di Meksiko, Panama, maupun di El Salvador. Akan tetapi baru kali ini dia merasakan ketakutan. Semuanya berjalan normal pada awalnya. Ia bersama sekitar 50-an supporter Toronto bernyanyi dan berteriak sepanjang pertandingan untuk mendukung timnya. Akan tetapi segalanya berubah setelah pada menit ke-70, sekitar 6-12 anggota Inebriati menyalakan suar dan bom asap. Ini membuat langit dihiasi asap hitam serta ledakan keras yang membuat seisi stadion kebingungan dan panik. Alhasil ia memilih pergi dan tak melanjutkan pertandingan. Sejatinya bukan cuma Inebriati yang diberi sanksi larangan menonton oleh kesebelasan yang mereka dukung. New York Red Bull awal tahun ini baru mencabut keanggotaan resmi Garden State Ultras sebagai supporter mereka. Alasannya karena mereka mendapat sejumlah keluhan dari penggemar yang lain, pegawai stadion bahkan polisi. Hal senada juga dilakukan Chicago Fire yang tak mengakui sektor Latino sebagai kelompok supporter resmi mereka. Meskipun ada sejumlah contoh perlarangan, akan tetapi budaya ultras di MLS terus berlanjut. Pertanyaan pun hadir, apa yang membuat begitu banyak supporter yang ingin mengikuti cara kelompok pendukung terdahulu? Mengapa pula budaya ultras di Amerika Serikat kian meningkat? Menurut Graham, salah satu alasannya adalah karena soal persepsi bahwa sepak bola harus mengikuti akarnya langsung. Mereka mesti mengadopsi aspek hardcore dari budaya Eropa dan Amerika Selatan. Ini yang menurut Graham tampaknya menggiring ke begitu banyak budaya ultras. Sayangnya kekerasan merupakan budaya paling menyedihkan dalam budaya ultras yang sialnya diadopsi oleh banyak negara. Salah satu kelompok supporter New York City FC, Ben Glidden dari The Trail, menyatakan kalau ultras yang hadir di Amerika tidak ia anggap sebagai ultras yang asli dalam segi apapun. Mereka cuma mencari perhatian di kepala mereka kalau Anda tak punya kelompok ultras di klub, maka Anda bukanlah klub betulan, itu menggelikan, tutur Ben. Meskipun berstatus sebagai klub baru, tapi ada sejumlah aktivitas ultras di NYCFC. Salah satunya pada pertandingan pembuka MLS 2017, ada sejumlah penggemar yang menghancurkan kursi di Stadion Orlando City. Polisi juga menahan sejumlah penggemar karena berkelahi di sekitar stadion. Ada pula tawuran antara fans NYCFC dengan Red Bull sebelum derby pada 2015. Akan tetapi menurut salah satu pentolan Garden State Ultras, pelarangan sejumlah ultras ini karena tujuan liga yang bertentangan dengan mereka. Kalau Anda melihat segalanya sekarang, awalnya kami, lalu sektor Latino, kini Inebriati itu terus-menerus terjadi. Kupikir ini berasal dari liga, mereka ingin menunjukkan Timbers dan Sounders dan LA dan kini LAFC sebagai kesebelasan yang punya penggemar yang baik dan memiliki lingkungan yang ramah keluarga. Hal ini juga diyakini oleh San Jose Ultras yang merasa kalau dukungan mereka masih sejalan dengan kemauan klub. Akan tetapi mereka merasa kalau MLS sebagai operator liga amat membatasi dalam hal memberi dukungan. Ini jelas bukan lingkungan yang terbaik buat jenis dukungan organik atau natural. Menurut pendapat saya, kelompok yang dilarang itu seperti mendapatkan berkah yang tak terlihat, soalnya kini mereka punya lebih banyak kebebasan untuk melakukan yang mereka mau karena tak ada lagi sesuatu untuk dipertanggungjawabkan, tutur anggota San Jose Ultras dan Margaret.
Kehadiran ultras sejatinya bisa menguntungkan buat klub. Ultras yang punya konotasi negatif biasanya diasosiasikan dengan kekerasan, kerusuhan, tapi kabar baiknya bisa membuat stadion lebih mengancam lawan yang bertandang ke sana. Ini membuat kesebelasan lawan nyalinya ciut sebelum bertanding. Akan tetapi budaya ini tak bisa dibawa ke Amerika Serikat. Pasalnya budaya menyaksikan pertandingan di Amerika Serikat amat berbeda dengan yang terjadi di Eropa dan Amerika Selatan. Di AS, menyaksikan pertandingan tak ubahnya piknik keluarga, di mana sepak bola adalah bagian dari hiburan. Ini yang membuat kehadiran ultras terasa terlalu menggelegar buat penonton pada umumnya. Perbedaan lainnya adalah klub di MLS bisa mengontrol kelompok spoternya. Salah satunya ketika MLS melarang penggemar menyanyikan lagu penghinaan. Ini direspon New York Red Bull untuk menawarkan masing-masing $500 buat 3 kelompok spoter agar tak menyanyikan lagu kasar. 2 kelompok menerima, sementara GSU yang kemudian dilarang menolak. Keputusan mereka untuk memberi dukungan dengan cara yang berbeda membawa mereka ke pengasingan. Uniknya, kesebelasan MLS punya fitur yang bagus buat ultras yang kini tak ada di Eropa. Misalnya ada tribun berdiri, bahkan Orlando City punya tribun khusus untuk menyalakan flare. Pelarangan ini mungkin akan dianggap sebagai sesuatu yang bisa menurunkan minat warga Amerika Serikat pada sepak bola. Akan tetapi saat ini rataan penonton di Amerika Serikat masih lebih tinggi ketimbang Ligue 1 Prancis dan Eredivisie Belanda. Perbedaan budaya sebenarnya bisa diakali dengan begitu baik oleh MLS. Aturan tegas yang mereka buat membuat akar kekerasan bisa dipaksa untuk tak menjalar kemana-mana. Mereka melakukannya karena untuk menjaga budaya menyaksikan sebuah acara olahraga, di mana semua orang, perempuan, pria, tua muda berhak datang ke stadion. Karena sepak bola khususnya adalah milik kita semua, bukan cuma milik penguasa. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.